Asia. Siapa lagi formal media I know mainly the hotel and the meeting place. Tidak hanya mencari
Saudara-saudara sekalian, pagi hari ini Bapak Presiden telah menerima secara resmi kunjungan daripada bentar dulu ya. Pada pagi hari ini Bapak Presiden secara resmi telah menerima kunjungan daripada Perdana Menteri Kamboja, yaitu Tuan Samdech Hun Sen. Adapun maksud dan tujuan daripada kunjungan Perdana Menteri Kamboja ke Indonesia adalah untuk memberikan rasa terima kasih dan sekaligus penghargaan atas dukungan Indonesia di dalam menghasilkan atau memperjuangkan perdamaian di Kamboja sejak beberapa waktu yang lalu sampai pada saat terakhir dukungan Indonesia terhadap keanggotaan Kamboja di ASEAN, di mana Indonesia merupakan negara yang termasuk memprakarsai keanggotaan daripada Kamboja di ASEAN dalam KTT ASEAN di Hanoi beberapa waktu yang lalu. Dalam kunjungan di Indonesia ini, Perdana Menteri Kamboja juga melakukan pembicaraan secara resmi dengan Bapak Presiden yang akan didampingi oleh beberapa menteri besok pagi jam 10. Dan sesudah itu Bapak Presiden bersama-sama dengan Perdana Menteri Kamboja juga akan menyaksikan penandatanganan daripada perjanjian yang berkaitan dengan promosi dan proteksi daripada investasi, di mana pada kesempatan itu Menteri Luar Negeri kita Pak Ali Alatas mewakili Indonesia, dan kemudian dari Kamboja diwakili oleh Excellency Mr. Sok An mewakili Kamboja. Dan sesudah itu juga akan ada MOU yang berkaitan dengan pembangunan rural development dan juga yang berkaitan dengan turisme atau turisme pariwisata. Itulah yang juga akan diadakan di Perdana Menteri Kamboja akan berada di Indonesia sampai dengan hari Rabu pagi. Hari Rabu pagi akan secara resmi dilepas oleh Bapak Presiden. Saya kira demikianlah maksud dan tujuan kunjungan Perdana Menteri Kamboja ke Indonesia. Hal-hal yang lebih teknis yang berkaitan dengan kerjasama kita dengan Kamboja dan Indonesia, saya kira kita dalam dikatakan kita Kamboja Pahaga. Saya kira demikian. Jadi antara Kamboja dan antara Indonesia dan Kamboja sudah terjalin hubungan ya, yang sejarah yang bersahabat sejak lama, baik di masa lalu zaman kuno maupun di zaman modern ini. Peranan Indonesia sangat dihargai dalam menghantarkan bangsa ini kepada perdamaian dan rekonsiliasi. Tadi di zaman rekonstruksi Kamboja, akan menghasilkan sesuatu yang tidak relevan kalau memang pabrik Indonesia masih di sana. Nah, sebab ini akan dilakukan oleh tim-tim PBB dengan pengawasan sepenuhnya dari PBB dan dari negara-negara lain yang akan diminta ikut serta dalam tim-tim tersebut, termasuk mungkin Indonesia dan Portugal. Ya, jadi sedang dikerjakan, sedang dipikirkan.
Tim itu satu tim atau Bisa beberapa tim, ya, bukan pengawas yang langsung menjajaki pendapat tim. Kan kita harus tahu mereka tuh terima atau menolak otonomi, ya kan? Nah, bisa dengan berbagai cara kan. Kalau referendum penuh terlalu risky ya, terlalu banyak. Sebab kalau referendum penuh itu harus dilaksanakan di satu tempat, di tim-tim sendiri. Orang-orang tim-tim di luar negeri mesti pulang dulu. Berapa lama? Siapa yang bayar? Nah, mereka pulang nanti yang ada di tim. Kemudian PBB mesti masuk ke situ, ya, secara penuh. Kalau perlu dengan pasukan pendamping. Sebab pasukan kita nggak boleh di situ. Atau harus ditarik kembali, atau harus pokoknya tidak diaktifkan. Nah, itu kalau referendum. Kalau referendum penuh. Nah, sekarang orang-orang tim-tim yang di luar tetap di luar gitu. Didatangin mereka oleh tim PBB. Ini kan bedanya. Tim PBB ada yang bekerja di luar menjajaki pendapat, ada yang ke tim-tim sendiri menjajaki pendapat. Nah, tekniknya bagaimana, berapa orang, berapa tempat yang dikunjungi, berapa supaya diadakan serentak, itu sedang dipelajari. Tapi yang iya, dan yang bayar juga PBB. Jadi kita akan meminta beberapa negara untuk membantu pendanaan. Jadi penjajakan secara langsung terhadap sebanyak mungkin rakyat ini. Apakah itu berupa vote atau ballot, nanti masih perlu ditentukan. Tapi prinsipnya dulu. Jadi bukan penjajakan hanya perorangan tokoh-tokoh, bukan penjajakan atau consultation vote melalui 2 tahap, yaitu memilih dulu satu council kemudian council itu, tetapi langsung. Makanya namanya direct. Ya, Indonesia terlibat nggak dalam menentukan mekanismenya nanti? Ya, ini yang sedang kita sedang kita negosiasikan yang begitu berat ini. Makanya saya bolak-balik itu kan menegosiasinya yang terbaik bagi kita, ya kan? Nah, jadi kita dengan ini kita buktikan kita tidak menghendaki referendum bukan karena kita takut hasilnya. Mana kita sudah berikan kok. Kalau menang otonomi kita laksanakan. Kalau kalah yang pro otonomi independen. Kita enggak. Dan kita tidak setuju kita tidak setuju cara referendum bukan karena kita tidak demokratis. Itu pun salah tuduhan itu. Salah alamat. Sebab dari semula kita silakan satu cara short of referendum, tapi yang sedemokratis mungkin, melibatkan sebanyak mungkin rakyat inti. Jadi kita nggak takut, malah menguntungkan bagi kita kalau penjajakan itu dilaksanakan bukan orang perorangan tertentu, tapi sampai ke desa-desa. Saya ingin tahu apa benar klaimnya Ramos Horta CS dan klaimnya Sanana Gusmao CS yang mengatakan 90% yang mau merdeka. Coba kita buktikan. Dan bukan Indonesia yang melakukan. PBB silahkan, kita nggak takut hasilnya. PBB yang melaksanakan, mau dengan sebanyak mungkin orang yang memonitor silahkan. Kita nggak takut. Ya sebab kita sudah pas posisi kita. Kalau mau otonomi silahkan. Kalau tidak mau otonomi silahkan, kita akan lepaskan. Anda boleh menuju ke kemerdekaan, kan udah enak. Ya, oke, jelas ya. Nah, penjajakan itu diharapkan. Sebab begini ya, kita harapkan akhir April selesai perundingan mengenai paket otonomi itu sendiri. Ya, belum selesai masalahnya, tapi paket untuk otonominya selesai akhir April paling lambat. Kemudian harus ada periode mensosialisasikan paket itu kepada orang-orang Timur di dalam negeri maupun di luar negeri. Ya dah?
dalam di bahasa Indonesia kan, di bahasa Tetukan dan lain sebagainya. Ya dong? Nah, lalu dijelaskan pada mereka ini isinya dan lain sebagainya. Itu juga memerlukan waktu kan. Sementara itu kan ada pemilu kita 7 Juni dan kalau nggak salah kita mengadakan mengadakan kampanye tanggal 15 Mei kalau nggak salah ya. Nah, agar supaya tidak tumpang tindih ini, maka sebaiknya penjajakan pandangan orang Titim itu bulan Juli sesudah pemilu. Nah, kalau itu bisa dilaksanakan demikian, maka masih tepat waktu agar hasil penjajakan itu, apapun hasilnya, bisa dilaporkan oleh Bapak Presiden kepada sidang Majelis Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat yang akan menurut jadwalnya akan bersidang untuk pertama kalinya akhir Agustus. Jelas ya? Jadi ini adalah rambu-rambu waktu yang kita harus perhitungkan. Oke? Jelas ya? Makasih Pak. Oke. Dan jangan gunakan kata-kata pemilu apa, nanti bingung rakyat. Penjajakan secara langsung pendapat rakyat. Caranya sedang digodok.